Kalau di Malaysia, ya, itu tahun 2023 kalau nggak salah itu, dua, 2 minggu juga saya di sana. Itu unik. Kalau di Indonesia sama di Brunei itu masalahnya mahasiswa sering kopas-kopas dan tidak menyertakan apa namanya referensi. Kalau di sana masalahnya lebih kompleks lagi. Mahasiswanya itu pinter membuat aplikasi, membuat semacam coding-coding yang kemudian coding ini bisa digunakan untuk mencuri data dosen. Jadi ketika UASnya menggunakan Google Form atau aplikasi-aplikasi internet, itu mahasiswanya bisa jebol situs mereka. Jadi jawabannya itu tahu. Nah, itu di Malaysia masalahnya lebih lebih kompleks lagi. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah yang kini menjadi problem akademik yang sama di berbagai negara ya, tadi apalagi di Asia Tenggara. Saya rasa di Cina juga sama ya. Ini ada rencana kalau jadi tahun ini mau riset ke sana, tapi tidak tahu nanti karena apa namanya pemotongan anggaran jadi tidak tahu jadi apa enggak. Maka diperlukan suatu solusi dengan cara mengembangkan dan mengkampanyekan kembali budaya akademik yang benar, yang baik, yang memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa. Nah, kita berbicara tentang budaya akademik ini tidak akan pernah lepas dari tiga unsur, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari istilah budaya tadi, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi, ya, dalam beberapa literatur Steve Redditch itu mengatakan bahwa budaya adalah cara hidup yang dilakukan bersama-sama, ya, dilakukan secara bersama-sama, diulang-ulang terus sampai kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya secara terus-menerus. Maka berdasar dari definisi budaya yang demikian, itu paling tidak ketika kita berbicara tentang budaya akademik, itu akan memberikan fokus pada tiga unsur terpadu yang tidak dapat dilepaskan. Yang pertama adalah norma. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, praktik. Maka secara singkat, ya, pemahaman budaya akademik ini bisa dianalisa menjadi suatu keterpaduan antara norma, nilai, dan praktik di lingkungan akademik. Dalam konteks ini adalah perguruan tinggi yang dilakukan oleh keluarga universitas, ya, bisa berupa dosen, apa kemudian mahasiswa dan tenaga pendidik untuk apa? Untuk dapat mendorong para keluarga universitas ini berperilaku intelektual, berpikir kritis, dan bisa mengembangkan inovasi untuk pengembangan institusinya. Nah, beberapa contoh ya budaya akademik yang mungkin sudah sering kita laksanakan bersama-sama itu seperti yang bagus ini ya, yang bisa diturunkan kepada kita semua membaca dan menulis ya. Saya rasa itu sudah tugas dan kebiasaan mahasiswa yang tidak boleh menjadi beban ya, seperti pesan Pak Dekan tadi. Kemudian disiplin, kalau masuk kelas tidak terlambat, kalau memang sakit ya izin ya pas kuliah. Kemudian diskusi dengan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang yang lain, dan syukur-syukur bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik. Nah, ini beberapa contoh hal-hal kecil budaya akademik yang sudah biasa kita lakukan dan saya rasa itu hal sepele tetapi menjadi hal yang saat ini mulai diabaikan oleh kalangan mahasiswa. Membaca, berapa jumlah mahasiswa sekarang yang suka membaca buku di perpustakaan ya. Saya lihat ini fenomena di Wali Songo. Perpustakaan itu rame, bukan bukunya yang dibaca. Tapi ketika mereka duduk di perpus, yang dibuka apa? HP, disambung ke WiFi, laptopan. Maaf, HP-nan. Atau dibuka laptopnya. Kemudian mereka cari literaturnya dari internet. Buku itu sekarang sudah menjadi hal yang kurang diminati oleh mahasiswa. Atau kemudian masuk kelas terlambat, main celonong gitu ya. Isi dan saya rasa itu hal-hal sepele yang kurang diperhatikan. Padahal itu sangat sangat penting.
Dalam konteks Al-Quran sendiri ya, banyak sekali ayat-ayat yang sudah memberikan ibrah kepada kita agar kita memiliki budaya akademik yang baik seperti dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ya, kemudian Ali Imran, kemudian Ar-Rum, Al-A'raf, An-Nahl dan lain sebagainya sebagaimana yang saya sampaikan, saya perlihatkan di layar ini saya rasa terlalu panjang ini ya jika kita bahas satu persatu. Ini contoh-contoh budaya akademik yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana membentuknya? Bagaimana membentuk budaya akademik itu? Maka yang pertama kita mulai dari diri kita untuk bisa menghargai ilmu pengetahuan, ya. Menghargai ilmu pengetahuan itu juga termasuk menghargai orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Siapa? Ya guru-guru kita, dosen-dosen kita, orang tua kita. Itu kita hargai, kita hormati. Kemudian langkah kedua, selain menghargai ilmu pengetahuan, kita juga mulai belajar untuk berpikir kritis dan merenung apakah hal-hal yang kita lakukan sejauh ini sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah dan etika yang berlaku, atau justru bertentangan. Kita mengedepankan nafsu kita. Oke? Kemudian kita perlu juga untuk belajar dari pengalaman sejarah. Berbeda mungkin gini ya, pengalaman sejarah yang dipahami oleh kita itu hanya tentang masa lalu tentang orang lain ya. Termasuk sejarah tentang diri kita sendiri sebenarnya harus kita pelajari. Aku ki biyen ngopo kok saiki kaya ngene. Nek aku biyen kaya ngono, kok aku kaya ngono berarti aku saiki kudu piye. Nah, sejarah tentang diri saya itu diri kita sendiri saya rasa itu menjadi hal penting juga yang harus kita pahami, kita renungkan. Oke, saya rasa ini akan menjadi tema menarik ya. Barangkali teman-teman berminat untuk menulis ini. Bisa jadi satu judul artikel ini. Budaya akademik dalam perspektif Al-Quran. Wah, ini jadi judul nih. Silahkan di screenshot. Nanti yang dibahas Al-Mujadilah, Ali Imran, Ar-Rum, Al-A'raf, Anal. Silahkan. Kalau mau di screenshot ini bisa jadi tema artikel ilmiah yang menarik saya rasa ya. Jadi tema. Oke. Kemudian, bagaimana budaya akademik ini bisa dibentuk? Yang pertama, penting untuk kita pahami bahwa pembentukan budaya akademik dalam teori yang disampaikan oleh Friedrich, kemudian ada juga Friedrich, kemudian Habermas juga menyatakan, ada juga di situ dalam teori mereka, Paulo Freire juga mengatakan, dari kesimpulan tiga tokoh yang saya baca ini, ada tiga hal penting untuk bisa mewujudkan budaya akademik yang baik. Yang pertama adalah membangun kejujuran akademik. Kedua, membangun integritas ilmiah. Dan yang ketiga, memahami etika etika penelitian. Nah, ingat semuanya anak-anak hati-hati. Kalau kita tidak jujur dalam menulis publikasi ilmiah, itu bisa memberikan dampak yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita di masa depan. Kenapa bisa membahayakan? Gini, saya sampaikan ini, dilihat ini. Ada beberapa berita yang saya screenshot. Ada berita misalkan mahasiswa UMP plagiat skripsi, batal di wisuda. Wah, ada. Kemudian 11 guru besar, kemudian dicopot dari gelar profesornya. Nah, terus kemudian ada 4 profesor lain dan banyak sekali berita-berita sekarang gelar-gelar akademik itu dicopot gara-gara di masa lalu, ingat-ingat loh, di masa lalu itu orang itu telah melakukan kejahatan akademik, baik berupa tidak jujur dalam melakukan riset, mengakui penelitian orang lain, dan lain sebagainya. Coba bisa kita bayangkan, sudah kuliah S1 4 tahun, ngerjakan skripsi, ya, kemudian mengikuti kuliah pagi, siang, sore, ngerjakan tugas yang begitu banyak, hanya gara-gara skripsinya itu terketahuan plagiat, meniru punya orang lain. Akhirnya gelar sarjananya dicabut. Menyakitkan tidak? Oh, sangat menyakitkan sekali. Apalagi kan kita tidak tahu ya yang namanya manusia. Barangkali
Mbak Safara Nada yang sekarang masih S1, 10 tahun ke depan jadi dokter, 15 tahun ke depan jadi profesor. Kemudian ada kesempatan, nih, maaf ya, misal ya, ada kesempatan untuk menduduki jabatan penting di kampus. Hati-hati, dalam politik kampus ini sangat mengerikan sekali. Kalau kalian kita tidak hati-hati dari sekarang tentang setiap publikasi ilmiah yang kita buat, di suatu saat bisa dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita untuk merusak reputasi kita. Hati-hati, ya, hati-hati. Maka teman-teman mahasiswa yang merasa ada minat ataupun pernah mempublikasikan tugas kuliahnya berupa mungkin makalah yang dikonvert ke dalam artikel. Memang sekarang saat ini kita belum jadi siapa-siapa, gitu. Tapi jika suatu saat Allah menghendaki kita untuk berada di posisi tertentu, itu artikel-artikel yang kita terbitkan saat ini jangan sampai turnitinnya itu sampai 50% atau lebih. Itu sangat membahayakan. Karena di masa depan itu berpotensi digunakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita untuk menjatuhkan menjatuhkan nama kita. Hati-hati itu. Ini peringatan untuk saya juga ya. Nah, kemudian hanya Pak, saat ini itu saya buat tugas kuliah itu pakai AI gitu. Iya, terus kenapa? Boleh nggak, Pak? Nah, kita bahas ya. Saya melihat beberapa mahasiswa di kelas kami ya, kelas saya ngajar di UIN Walisongo. Itu mereka saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ChatGPT, kemudian Gemini, Coursera, Poe, dan lain sebagainya alat-alat NLP AI ini. Mereka gunakan ini untuk mengerjakan tugas, membuat PowerPoint, dan lain sebagainya. Jika dulu ketika saya kuliah S1 akan menyelesaikan satu artikel ini loh. Saya tuh harus membaca paling tidak 10 buku. Dulu ya ketika kuliah S1. 10 buku ini paling tidak bisa saya pahami dalam waktu 1 minggu. Dulu ketika saya masih S1. Jadi saya termasuknya dulu mahasiswa yang rajin ya ke perpus, kampus, organisasi. Jadi termasuknya yang rajin. Itu 10 buku untuk satu makalah paling tidak. Lah sekarang saat ini saya ngasih tugas ke mahasiswa pagi jam 8.40 masuk kelas. Kemudian zuhur jam 1 itu sudah ada yang selesai tugas artikel dan makalahnya. Terus saya tanya ke mahasiswa, kok cepet Mas Biye? Ini Pak gini-gini. Ternyata dia pakai AI, pakai ChatGPT. Pak, apakah mahasiswa itu salah? Nah, kita lihat dulu. Bisa dikatakan salah, bisa dikatakan tidak. Yang pertama, salah jika mahasiswa hanya mengambil hasil generate AI tanpa mencantumkan sumber. Sehingga karena tidak ada sumber itu, dia mengatakan bahwa ini adalah karya saya. Tidak ada sumber nih. Jadi dari ChatGPT dia menulis perintah, bla 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 bla, di copy paste, blank. Nggak ada sumber referensinya, dia aku bahwa ini punya saya. Salah itu. Yang kedua, salah juga ketika mahasiswa memanfaatkan karya orang lain yang telah diolah dengan AI tanpa izin si pemiliknya dan atau tanpa menggunakan referensi yang jelas. Contoh, ada tugas mata kuliah, dia mendapatkan tema tentang apa misalkan hukum apa misalkan hak waris bagi Hunsa misalkan begitu. Kemudian dia nulis di Google jurnal atau artikel hak waris untuk Hunsa. Dapat di-download PDF ya. Dia parafrase menggunakan AI. Terus ditulis di atas labelnya karya si A, si B, si C namanya. Boleh tidak seperti itu? Itu tidak boleh. Itu sama saja dengan memanfaatkan karya orang lain
yang diakui menjadi miliknya. Kenapa? Karena ada alur, ada ide yang dia ambil di situ, yang padahal alur cerita artikel itu tidak punya dia, punya orang orang lain. Kemudian, contoh yang tidak boleh yang ketiga menggunakan AI dalam menulis karya ilmiah itu tidak dipatuhinya kode etik akademik. Kenapa? Karena memang ya kadang di masing-masing program studi dalam satu universitas itu punya aturan yang berbeda tentang penggunaan AI dalam karya karya ilmiah. Saya rasa ini penting ya untuk kita pahami bahwa AI ini memang sangat membantu, mempermudah pekerjaan kita, tetapi perlu kita ingat kemarin ketika saya menghadiri salah satu acara di UNES itu, Pak Mendikdasmen ya, Prof. Abdul Mukti mengatakan bahwa AI itu saat ini tidak membuat orang menjadi cerdas. AI justru membuat orang menjadi culas. Culas itu apa? Males. Iya betul, menjadi males. Males apa ya? Males membaca, males mengklarifikasi informasi mana yang benar dan salah, ya. Berbeda cerita kalau kemudian kita menggunakan AI ini untuk membantu membuat kalimat, menyusun paragraf itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian generate AI ini kita digunakan sepenuhnya untuk diakui bahwa ini adalah karya saya, itu yang salah, jelas salah itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kemudian bagaimana Pak caranya agar AI ini tidak menjadi plagiat? Apakah bisa? Bisa, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Loh, katanya nggak boleh generate, Pak. Oke, teksnya begini. Menggunakan artificial intelligence untuk menulis karya ilmiah itu bisa menjadi tidak plagiat dengan melakukan tiga hal ini. Yang pertama, baca kembali tulisan yang diberikan oleh AI. Apakah narasinya sudah sesuai dengan perintah atau belum? Jadi AI ini akan memberikan hasil yang bagus ketika perintah yang kita berikan itu juga juga bagus. Contohnya begini. Nah, ketika kita memasukkan POM-nya itu baik, buatkan saya 250 kata satu paragraf tentang misalkan hukum waris bagi Hunza. Nanti dia akan bagus. Karena itu POM-nya jelas. Tapi kalau kita hanya meminta hukum waris untuk Hunza itu nanti akan berantakan biasanya. Ya, tuh yang pertama jadi kita perlu membaca ulang apakah yang diberikan AI ini generate-nya sudah sesuai atau belum. Karena kadang-kadang dalam pengalaman saya ya menggunakan artificial intelligence untuk menulis karya ilmiah, itu kalau dalam konteks ilmu agama seringkali keliru. Contoh ketika misalkan saya pernah tanya, jelaskan asbabun nuzul Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15 misalkan ya. Itu dia menunjukkan ayatnya bukan ayat 15 tapi ayat yang lain. Atau kadang-kadang bukan Al-Baqarah yang dikasih. Jadi kita sebagai warga pendidikan agama Islam ya, graduate-nya ini hati-hati. Kalau menggunakan AI tidak boleh asal comot, kita copy, kemudian udah nggak dibaca, kemudian kita akui itu punya kita hati-hati. Kadang salah informasi bilang AI itu. Yang kedua, setelah kita ambil generate yang diberikan oleh AI ini, maka kita harus memberikan referensi. Ingat anak-anakku sekalian, bahwa otak artificial intelligence ini mengambil sumber-sumber yang kita minta dari internet. Dalam bahasa kasarnya, ya, sesuatu yang disajikan oleh artificial intelligence untuk menulis karya ilmiah, ini sebenarnya pasti ada sumbernya, pasti. Maka setelah kita mengambil teks yang diolah oleh artificial intelligence, kita harus memberikan referensi. Caranya gimana? Bisa kita menggunakan alat-alat AI reference seperti Site AI contohnya. Nah, jadi kita copy, ya kita praktek mungkin kalau memungkinkan. Coba ya, saya matikan share screen-nya dulu. Ya, tidak memungkinkan ini. Ini agak agak sulit.
Oke ya, saya ulangi perjelas mungkin. Pertama kita ambil tulisan yang dari ChatGPT atau mungkin Queen ya dan lain sebagainya itu. Kemudian tulisan dari sana kita masukkan ke aplikasi namanya Set AI. Mungkin pernah menggunakan ya. Set AI, kemudian kita generate di situ. Nanti akan muncul AI ini mengambil dari mana pendapat-pendapat mereka. Langsung muncul itu. Jret. Enak sekali. Saya sudah sering menggunakan itu. Kemudian yang terakhir ya, klik link sumber referensi yang diberikan oleh AI. Jadi setelah AI ini memberikan referen, kita harus cek ulang apakah karya-karya yang mereka jadikan sebagai referensi itu benar-benar mengungkapkan apa yang ada di dalam kalimat-kalimat kita. Itu saya rasa menjadi hal yang sangat penting. Nah, memangnya boleh Pak menggunakan artificial intelligence untuk menulis karya ilmiah? Ada dua term. Yang pertama itu boleh. Apa Pak dasarnya kok boleh menggunakan AI? Saya tahun ini sedang menulis 7 artikel Scopus dari bulan Februari sampai bulan ini apa Juni ya. Yang sudah accepted itu 3, tinggal menunggu waktu terbit. Yang 4 belum. Nah, dari pengalaman saya menulis artikel Scopus itu ada beberapa jurnal yang mereka tidak melarang menggunakan AI, tetapi diminta untuk memberikan keterangan bahwa artikel ini ditulis dengan menggunakan bantu artificial intelligence berupa misalkan ChatGPT atau kemudian Queen dan lain sebagainya. Ini contohnya ini ada di Journal of International Student. Ini kan memberikan deklarasi dia pakai AI apa tidak. Ya, ini contohnya ini. Kemudian ada lagi di jurnal lain yang memang secara umum sejauh yang saya temui ini tidak pernah ada ya. Mereka yang melarang menggunakan AI dalam menulis artikel ilmiah itu tidak pernah ada. Kecuali mereka hanya memberikan penegasan. Pertanyaan aja, apakah ini pakai AI atau tidak? Kalau pakai AI tolong diletakkan di metode penelitian. Nyatakan bahwa artikel ilmu ini ditulis dengan menggunakan bantuan AI itu. Boleh. Nah, kemudian menggunakan AI itu tidak boleh jika satu ya, menjiplak atau menghasilkan konten tanpa sumber yang jelas. Menyalahin hasil output AI secara langsung tanpa pengolahan data. Atau bahkan yang lebih parah lagi, menggunakan artificial intelligence untuk apa? Untuk membuat data palsu yang tidak valid. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak tidak benar. Maka beberapa hal penting yang perlu kita tekankan di sini ya, karena saya yakin ya, 90% mahasiswa yang hadir di dalam perkuliahan ini, maaf, di dalam Zoom ini, pasti pernah menggunakan chat GPT atau alat-alat AI lain untuk mengerjakan tugas kuliah. Betul? Betul, pasti ya. Maka ingat pesan Pak Dekan tadi ketika menggunakan AI, tolong letakkan sumber referensi. Alatnya bisa menggunakan site AI dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tips penting tentang bagaimana mengimplementasikan AI dalam menulis karya ilmiah agar karya ilmiah ini bisa bersaing dalam dunia internasional. Yang pertama, teman-teman ketika menulis karya ilmiah harus sudah benar-benar memahami struktur penulisan karya ilmiahnya. Contoh, jika yang hendak ditulis ini adalah artikel, maka ya, maka harus jelas model yang akan digunakan. Apakah Imrat ataupun yang lainnya. Jika kemudian Imrat, kita harus pahami dulu introduction itu isinya apa, methods itu isinya apa, result itu isinya apa, discussion isinya apa, sampai dengan conclusion itu isinya apa. Jadi kita harus benar-benar paham terlebih dahulu. Introduction itu ternyata isinya 4 hal, misalkan ya. Oh iya, yang pertama adalah fakta sosial, kedua fakta literatur, ketiga tujuan penelitian, keempat hipotesa penelitian. Oh, berarti introduction itu isinya 4 hal ini. Maka ketika saya hendak menulis artikel menggunakan AI, yuk buatlah satu persatu per sub bagian. Jangan langsung. Contoh pomnya misal, buatkan saya 4 paragraf berisi fakta sosial, fakta literatur, tujuan.
dan hipotesa penelitian untuk pendahuluan tema penelitian ini itu tidak valid nanti hasilnya. Yang valid itu harus satu-satu paragraf. Misal kalian nyari data dulu, kemudian memerintah untuk AI. Buatkan saya satu paragraf, 250 kata, fakta sosial tentang fenomena ini. Terus kemudian sampai ke tujuan penelitian, paragraf yang ketiga. Oke. Kita juga harus paham metode isinya apa, result isinya apa, sampai dengan discussion, dan diakhiri dengan discussion. Itu harus paham betul isinya. Struktur karya ilmiahnya itu harus benar-benar dipahami dulu. Jangan langsung meminta gelondong buatkan saya makalah berjudul ini. Wah, itu nggak bagus nanti hasilnya, nggak valid. Bahkan kadang-kadang nggak dibaca, main dikumpulkan aja. Itu kalau dosen muda seperti Pak Kaprodi dan seperti saya rasa sudah bisa mengidentifikasi secara mudah lah. Inilah tugas yang dikerjakan dengan AI tanpa dibaca. Ini tugas yang tidak dengan AI. Saya rasa sudah apa namanya di luar kepala itu menjadi sangat mudah. Kemudian setelah kita memahami struktur kepenulisan karya ilmiahnya, kita harus membiasakan diri untuk membaca, mempelajari, mencari artikel-artikel terdahulu yang temanya relevan dengan topik penelitian kita. Misal, Mas MC tadi akan meneliti tentang perilaku apa misalkan ya, perilaku anak di bawah umur dalam menggunakan HP misalkan gitu. Ya, berarti Mas MC harus mencari dulu literatur-literatur terdahulu yang membahas tema tema yang serupa, ya. Dicari dulu, dipahami dulu, oh mereka meneliti apa kok isinya begini, intinya begini. Nah, setelah membaca banyak literatur terdahulu, kita baru masuk menyusun topik dan menggunakan AI untuk membantu menyusun kata dan membaca ulang apa yang disajikan oleh AI. Kalau sudah selesai semua, ini kalau tipsnya orang-orang yang sudah pro ya, biasanya ketika misalnya artikel itu apa namanya sudah selesai dari introduction sampai conclusion, baru kemudian mencari referensi secara lengkap di akhirnya untuk mengklasifikasi menggunakan apa? Menggunakan AI. Apa contohnya ya? Site AI itu yang paling mudah ya menurut saya. Ada Perplexity, ada Site AI. Paling mudah digunakan menurut saya itu untuk saat ini adalah Site AI. Itu sangat enak sekali. Nanti bisa kita diskusi bagaimana cara menggunakan Site dan lain sebagainya di apa namanya sesi tanya jawab ya. Saya rasa pada intinya budaya akademik yang bagus ini ya dapat diimplementasikan ketika menulis karya ilmiah dengan cara itu tadi. Yang pertama, dimulai dari diri kita untuk tidak malas membaca, kemudian memahami ya, mulai untuk membiasakan diri melaksanakan tiga hal tadi ya yang sudah kita sampaikan, mengedepankan kejujuran ilmiah, integritas ilmiah serta etika penelitian kita. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan karir kita di masa depan. Karena kalau sejak mahasiswa kita sudah belajar untuk tidak jujur ketika menulis karya ilmiah, tidak menjaga integritas akademik, ini sebenarnya sedang menabung menabung musibah di masa depan ya. Kenapa musibah? Karena itu akan mendorong Anda untuk menjadi malas membaca. Yang pertama, yang kedua, kalau suatu saat Anda diberi kesempatan untuk apa namanya maju dalam kepentingan politik tertentu di kampus, itu bisa dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anda untuk menjatuhkan karir Anda. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan secara singkat untuk pengantarnya ya. Semoga nanti ada pertanyaan dan bisa kita sambung lebih dalam lagi pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada moderator yang terhormat Bapak Sekrodi, Bapak Ahmad Farid, RFMD. Monggo. Baik, terima kasih Mas Nasihin. Materi sangat luar biasa yang memberikan apa ya, informasi yang baru bagi kita semua teman-teman bahwa AI itu dibolehkan tapi dengan catatan ya, tapi dengan catatan tadi yang poin pentingnya ya, ini kita sebagai mahasiswa PAI itu adalah kejujuran ya. Nilai-nilai kejujuran itu harus kita depankan, Ya, terima kasih integritas ya. buat CV.
angkasa literasi media ya. Insya Allah ini saya mau berkolaborasi ya dengan saya mengenai tema ini juga Bapak Ibu guru hebat ya. Rencana saya juga mau mengadakan bedah Apa ini ya? itu Pak di saya dan mendapatkan beberapa pemangku kebijakan ya semoga Ya, ini sebuah perubahan yang besar ya, terutama untuk sistem. oke, sudah saya mute. Ya, baik. Teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Mumpung masih ini masih ada narasumbernya, silakan tanyakan apa ya sebanyak mungkin keluh kesah atau apa pengalaman teman-teman. Bisa raise hand atau tulisan di chat ya. Ya, dong sampai nanti ya. Adakah yang mau bertanya? Ini Mas Nasin ya saya tahu ternyata ya juga adalah masnya ya Mas Ulul Albab ya Mas Ulul Albab. Ternyata saya juga pernah menulis dengan Mas Ulul Albab. Oh, Saya sempat itu ada acara ya di perpus kayak sharing tentang buku gitu kan Mas Ulul Albab tanya nah, terus beliau ini juga bilang sedang penelitian dengan salah satu dosen di Tantus Matematika gitu kan. Nah, terus ya Tantus Matematika itu juga merintah saya ternyata sama gitu. Saya baru tahu gitu, baru ngeh gitu. oh ya Allah, sama-sama baru tahu ini. Ternyata dunia itu ya ya Selebar kayak daun kelor. dan kelar itu. Jadi ternyata ini Mas Nasin teman dekat adik saya, adiknya Mas Nasin ternyata ya pernah nulis bareng dengan saya gitu ya. Wah, sangat luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah. Monggo teman-teman bisa ditanyakan ada yang resen nggak? Oh, belum ada ya. Oke. Atau mungkin ini secara singkat saja Mas Nasin, apa praktik tadi ya, sehingga teman-teman itu anak-anak zaman sekarang tahu lah ya, pengennya tuh ya praktik-praktik gitu, langsung best practice gitu ya. Ya coba mungkin apa sebentar atau singkat itu ya. Oke, oke. Kita akan praktik ya. Bagaimana cara memberikan referensi dari tulisan yang kita buat dengan baik. Oke, mohon izin saya akan share screen lagi. Nah, apakah bisa dilihat? Oke. Ya sudah bisa dilihat. Ada dua NLP yang paling sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Mungkin yang paling viral, paling banyak penggunanya adalah ChatGPT. Tapi saat ini saya kurang suka menggunakan ChatGPT karena itu adalah produk Amerika ya. Amerika kan sekarang sedang mendukung agresi Israel di Gaza. Jadi saya gantilah. Right. Ya. Nah, saya ganti menggunakan ini, Queen. Queen. Nah, ini produk Cina ini. Ya, Israel. Cina itu murah tapi Setidaknya bagus wajah ya. saya mirip-mirip orang Cina ya, agak sipit. Jadi bukan maknanya saya pro Cina tapi ya. Oke, saya rasa ini lebih enak digunakan daripada ChatGPT menurut saya. Kata-kata dan bahasanya itu lebih indah Queen daripada ChatGPT. Nah, contoh, kita akan membuat satu paragraf tentang apa? Misalkan tadi ya, hak waris unsa. Unsa itu apa, teman-teman? Orang yang punya kelamin ganda, bukan bencong ya. Kalau bencong dengan unsa itu berbeda. Maka POM-nya, kalimat perintahnya harus jelas dan detail. Jika kita membuatnya seperti ini, hak waris untuk unsa.
Kemudian kita send. Maka hasilnya akan seperti ini. Tidak rapi. Ya kan? Ini tidak rapi dia. Tidak rapi dan moler-moler. Oke, kita stop. Ya tidak terlalu panjang. Ini hasilnya akan seperti ini. Tapi coba kita rubah form-nya menjadi lebih spesifik. Buatkan saya satu paragraf 250 kata yang menjelaskan hak waris untuk Funsa. Sen. Udah selesai. Hasilnya lebih rapi. Dan ini kan enak, kita tinggal copy paste aja. Nah, kita copy. Ini lebih rapi kan? Nah, oke. Setelah kita copy, bagaimana cara memunculkan referensinya? Masuk ke website AI Reference. Ada banyak, misal Perplexity, site AI, dan lain sebagainya. Kita akan gunakan yang paling mudah, yaitu menurut saya untuk saat ini yaitu site AI Assistant. Oke, kemudian kita kopikan di sini, berikan referensi, paste. Oke, kita generate, kita tunggu. Seperti itu kan? Enggak. Oke, ini sudah diberi referensi oleh site ya. Nah, tapi ini memang Mas Mbak, ini berbayar. Murah tapi harganya Rp5.000 per 1 minggu. Ini sangat murah sekali dan menurut saya ini sangat membantu. Nah, ini mungkin paket saya habis ya. Tinggal kita copy, kemudian kita letakkan di Word. Nah, paste. Nah, tuh muncul referensinya tuh. Kelihatan tidak share-nya? Ini Tidak ya, hanya kelihatan hanya di internetnya aja ya. tuh. Oke, saya akan contohkan kirimkan di WA aja biar kelihatan. Nih, nah referensinya muncul. Hmm. Dan ini referensi yang diberikan oleh AI melalui aplikasi site ini valid. Kenapa dikatakan valid? Kira-kira Karena saya ada bisa DOI-nya, ya DOI-nya ada. Terus kemudian jelas judul dan lain sebagainya. Masuk sih Pak, saya nggak percaya. Oke, kalau nggak percaya, kita ambil satu contohnya ini. Copy, ya referensinya. Kemudian kita search di Google. Apakah ada atau tidak. Master, cek. Ada. Ada ini. Ini jurnalnya. Diterbitkan di Unisnu Jepara. Nah, valid. Jadi enak ya. Kalau kita bisa pakai AI, kemudian kita tahu alat-alat yang digunakan. Ini ada nih, waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Ada. Oke. Mudah sekali ya. Nah, sangat mudah sekali. Saya ulang lagi yang pertama, form-nya yang jelas, yang spesifik. Misalkan buatkan saya satu paragraf 20 kata ya udah. Tinggal kita copy hasilnya, kemudian kita bawa ke set AI, kita generate ya. Nanti akan muncul. lihat. Nah, pertanyaannya, Pak, ini kan model yang diberikan oleh site ini kan apa style? Kan style reference kan macam-macam. Ada apa style, ada MLA dan lain sebagainya. Gimana Pak kalau yang diminta itu kan bukan apa style, tapi yang diminta itu MLA. Caranya gimana Pak? Gampang sekali, gak usah ribet. Klik lagi masuk ke Queen, tinggal kita minta aja. Berubahlah ke dalam
format referensi MLA misalkan. Kan jurnal macam-macam ya, ada yang MLA, ada yang apa style design. Sinyalnya jelek ini ya. Jagalah. Oke, dia udah berubah. Enak sekalian, nggak perlu mindahin tahun ke belakang, nggak perlu mindahin ini dikasih titik diganti koma satu-satu, ah, terlalu lama. Kayak gini aja nih. Jadi dari apa style berubah menjadi model MLA. Nah, tergantung kebutuhan kita. Terus kita copy, kita bawa ke Word. Udah semudah itu ya. Jadi saya rasa sekarang di era yang sudah seperti ini sudah tidak ada lagi mahasiswa yang telat lulus gara-gara skripsinya belum selesai. Nah, saya rasa itu sangat lucu sekali. Wong zamannya sudah mempermudah kita untuk mengerjakan tugas akhir, kok masih ono mahasiswa sing duwe alasan bahwa angel nggarap skripsi. Walah, kamunya aja yang kamu belajar. Oke, gitu nggih. Pak Sekrodi. Sepertinya sudah mulai ada pertanyaan ini di ruang diskusi. Ya, ya. Itu ya teman-teman bahwa tidak ada alasan lulus molor, tidak ada alasan tidak bisa membuat skripsi, tidak bisa membuat tugas, tidak bisa membuat artikel. Ya, karena sudah difasilitasi banyak media ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung atau chat, silakan. Mas Muhamjah sepertinya mau tanya. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan dari Mas Imron ini, Pak. Oh ya, ini chat ya chat. Bisa deh. Oke, Ya. pertanyaan dari Mas Imron. Pak, minta tips dan triknya untuk prom membuat instrumen pengumpulan data dari kisi-kisi ke item pertanyaan. Wah, gampang sekali ini. Apa Pak namanya AI yang bagus untuk membuat item pertanyaan tersebut dan tolong dipraktekkan. Gampang sekali, Mas. Kita nggak usah banyak-banyak AI dulu, pakai ini aja dulu. Chat GPT atau kita pakai ini lagi ya, pakai Queen. Oke, contohnya, contoh kisi-kisi ke item pertanyaan. Oke, kisi-kisinya misalkan begini. Oke, mau berapa? 10 apa 15 atau 20? Misalkan 10 ya. Buatkan saya 10. Nah, ini promptnya ditulis nih. Buatkan saya 10 pertanyaan wawancara. Ya, misalkan 10. Yang dikembangkan dari kisi-kisi di bawah ini. Misalkan, ini misal. Satu, kisi-kisinya. Cara mendapatkan informasi tentang pola pendidikan anak. Ini misal. Yang kedua, media sosial yang digunakan untuk mendidik anak. Tiga, kriteria. Ini misal ya, nanti kisi-kisinya kan disesuaikan dengan punya kalian sendiri. Kriteria konten media sosial yang bisa digunakan untuk mendidik anak. Nah, saya yang pertama saya rasa kurang spesifik. Ini mau di share screen tidak, Mas Nasin? Tuh. Dalam, Ini mau di share screen tidak yang itu contohnya itu? G. Oh, ya. Suaranya kurang Oh, keras ya, ya. maupun jadi saya tidak mendengar dengan jelas. Coba ini kita misalkan tiga kisi-kisinya ini tiga misalkan. Tiga kisi-kisi ini kita akan kembangkan menjadi 10 pertanyaan wawancara kepada ibu Gen Z misal. Oke, kita tinggal tulis aja ini. Silahkan kalian foto ya ini ya. Contoh pomnya. Kemudian kita send. Belum share ya, Mas? Oh ini belum belum share Belum, screen. ya belum share screen. Oh iya 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 maaf maaf. Ini sepertinya Oke oke saya antusias share screen teman-teman dulu. mahasiswa ini ya. Sorry sorry. Nah, Oke, baik.
Ini pomnya. Sudah terlihat nggih Pak Sakrodi nggih? Sudah ya. Nggih. Contohnya, contoh pomnya seperti ini. Buatkan saya 10 pertanyaan wawancara kepada ibu-ibu Gen Z yang dikembangkan dari kisi-kisi di bawah ini. Misalkan kisi-kisinya ini Mas Imron, ini misalkan. Tinggal tulis saja informasi yang disukai, media sosial digunakan dari konten ini misalkan. Maka pertanyaannya muncul. Dah nih, jadi Mas 10 pertanyaan Mas. Gak usah mumet-mumet gawe instrumen kasih revisi sebulan gak instrumen tak jadi padahal nganggo AI 5 menit jadi udah ini 10 pertanyaan. Nah, tapi ya setelah dibuat oleh AI kita copy dulu, terus kita baca lagi satu persatu ya. Kita filter, jangan semuanya diambil. Harus kita baca. Pasti yang namanya pekerjaan mesin itu ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Lah yang sesuai gitu kita ambil, yang tidak sesuai kita buang. Ini Mas, ya Mas Imran ya. Saya rasa sudah menjawab ini sangat mudah sekali. Oke. Oke, terus tadi sepertinya sudah ada pertanyaan kedua, Pak tadi. Ya, ini dari siapa ini? Dari Asus. Perlukah perguruan tinggi membuat pedoman khusus tentang penggunaan AI dalam penulisan ilmiah? Wah, Apakah ini ada ini sepertinya yang tanya ini kan ini pimpinan perguruan tinggi ya. dosen? Nama inisialnya Asus. Dosen. Nah, ini saya rasa tidak hanya di Prodi PAI, FTIK UIN Pekalongan ya. Ini menjadi PR di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Apakah perlu membuat pedoman khusus tentang penggunaan AI dalam penulisan ilmiah? Sangat perlu. Saya rasa kemarin Kementerian Pendidikan sudah membuat pedoman pembuatan AI. Saya rasa pedoman yang dibuat oleh kementerian itu bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih aplikatif di perguruan tinggi masing-masing. Karena ketika kemarin saya riset di Thailand ya, satu di Fatoni University, satu di apa itu namanya di Naratibat, saya lupa perguruan tingginya apa. Fotonya tadi ada itu satu provinsi, satu perguruan tinggi, apa satu provinsi, satu negara, tapi beda kebijakan. Di perguruan tinggi yang cenderung konservatif dan tradisional itu mahasiswa sama sekali, Mas Asus ya, tidak boleh menggunakan AI, sama sekali tidak boleh menggunakan AI. Karena alasan mereka menggunakan itu akan membuat mahasiswa menjadi ketergantungan dan malas untuk berpikir. Tapi kalau di Fatoni University di Thailand itu berbeda mereka. Mereka lebih memang konservatif, tapi cenderung masih memberikan ruang kepada mahasiswa boleh menggunakan AI. Dengan catatan pembuatan tulisan yang menggunakan bantuan AI harus menyertakan keterangan bahwa dalam bidang mana yang menggunakan bantuan AI, apakah menyusun paragrafnya, apakah membuat kisi-kisi pertanyaan wawancaranya atau yang lainnya, ya. Jadi kalau pertanyaannya perlu, yo sangat perlu. Kalau apa saja yang harus diatur dalam pedoman tersebut ya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Karena kan masing-masing perguruan tinggi itu punya input mahasiswa yang berbeda. Mahasiswa itu berasal dari wilayah-wilayah yang berbeda. Dari perbedaan-perbedaan itu tentu akan menunjukkan karakter yang berbeda dan cara belajar yang berbeda ya. Saya rasa kalau pertanyaan apa saja yang harus diatur ya itu harus digali dulu dari apa namanya masalah dan karakter mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Gitu nggih Mas Asus. Saya rasa ini akan lebih panjang lagi memerlukan waktu khusus untuk bisa menyusun jawaban seperti apa kebijakan yang diatur ya. Paling tidak tetap harus ada pengawasan dan ini yang agak berbeda ya antara perguruan tinggi kita di Indonesia dengan teman-teman di Malaysia. Di Malaysia itu kemarin saya ke UTM dan ke UITM, kan mirip namanya mirip-mirip ya. Itu di dua perguruan tinggi Malaysia itu malah ada mata kuliah Artificial Intelligence in Education. Jadi dosen itu tidak melarang mahasiswa menggunakan AI. Secara jujur ya, jujur saja kalau di Wali Songo, saya tidak tahu kalau di Pekalongan. Kalau di Wali Songo sendiri ada memang dosen yang melarang mahasiswa menggunakan AI, khususnya yang sepuh-sepuh ya, mereka cenderung lebih konservatif. Itu nggak boleh. Tugas kuliah pakai langsung dikasih nilai E. Tapi dosen-dosen yang muda, yang saya rasa lebih bisa mengikuti itu tidak melarang. Berbeda dengan di Malaysia, kita kita masih kalah jauh dengan di Malaysia dalam konteks AI. Malaysia itu studi apapun mereka dibekali keterampilan AI mahasiswanya.
bukan dilarang, malah diajari AI sing untuk pendidikan iki lo menggunakannya ini. Dan Scopus pun juga tidak melarang peneliti menggunakan AI. Itu sudah ada ininya, apa namanya, pernyataannya dari Scopus.com itu. Itu artinya masyarakat dunia itu tidak sepenuhnya melarang menggunakan AI, tapi kalau kita lihat dari belakang AI ini kan alat yang diciptakan untuk membantu umat manusia ya, bukan menggantikan, membantu. Nah, membantu berarti kan seharusnya manusia ini ya bisa memanfaatkan bantuan ini dengan bijak. Gitu saya rasa ya Mas ya. Untuk sampai ke seperti apa kebijakan yang diatur, kita perlu diskusi lebih dalam, melihat karakteristik dan lingkungan mahasiswa itu sendiri. Oke, tambah banyak ini Pak. Ada lagi ya dari siapa? Kita. Dita Susanti. Izin bertanya, Pak. Tadi sudah dijelaskan penggunaan AI. Nah, yang saya tanyakan, apakah risiko ketika kita sudah tahu tentang penggunaan AI? Apakah resiko ketika kita sudah tahu tentang penggunaan AI? Karena tadi dijelaskan sangat detail, justru mempermudah atau justru kita menjadi ketergantungan. Nah, ini tergantung SDM-nya ya, tergantung sumber daya manusianya. Kalau mahasiswa itu tipe orang yang asal jadi, sanggar jadi, maka ini justru bisa membuat itu orang itu menjadi ketergantungan. Tapi kalau orang itu tipe orang yang menganggap bahwa AI ini alat untuk membantu membuat paragraf yang bagus, artikel dengan susunan kata yang bagus itu justru mempermudah. Contohnya begini, contoh, contoh orang yang mempermudah itu seperti ini. Oke, kita akan share screen saya. Apakah masih terlihat teman-teman? Masih, masih. Masih ya, Masih share Kak. screen saya masih terlihat ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya katakan mempermudah itu contohnya seperti ini. Tidak menggantikan ya, tapi mempermudah. Ingat, contoh. Di dalam satu artikel ilmiah, di antara paragraf pertama yang penting dibuat bagian introduction itu adalah fakta sosial. Nah, misal kita sedang membahas tentang tema korupsi, maka AI ini akan membantu kita menyusun kata-kata yang bagus untuk membuat paragraf fakta sosial. Contoh, buatkan saya, lagi-lagi buatkan saya ya, satu paragraf 250 kata tentang fakta sosial di bawah ini. Oke, kita sudah memasukkan form ini. Selanjutnya kita masuk ke Google. Ingat tema kita kan tadi korupsi ya. Kita tulis di sini. Data, data jumlah korupsi di Indonesia. Oke, kita sudah dapat data-datanya. Katakanlah ini data yang benar. Ini misal ya. Ini misal. Nanti kalian untuk kebenaran datanya kan di expose sendiri. Kita copy ke sini, paste. Oke, ini data-datanya kita sudah dapat. Terus kemudian kita minta sertakan penjelasan di akhir paragraf bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Nah, ingat tadi kita copy dari Google itu kan bentuknya masih seperti ini. Dan ini kan real data yang benar ya versi Google ya. Nah, maka ya bisa membantu kita merubah ini menjadi paragraf sehingga lebih layak untuk dijadikan fakta sosial pendahuluan dalam sebuah artikel. Nah, udah nih. Bagus. Ini namanya membantu tidak menjadi ketergantungan. Oke. Nah, udah kita copy ke Word ya. Jadikan paragraf pertama. Enak sekali kan? Jadi merapikan. Nah, kalau cara yang seperti ini namanya membantu ya, membantu. Dan ini kalau apa namanya? Cara yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan akademik tidak, karena datanya kita ngambil di sini, sumbernya ada di sini, dan tugas AI hanya apa? Hanya merapikan, merapikan, menyusun paragraf, menyusun kata-kata. Ini tidak bisa dikatakan kejahatan akademik ya, dan ini sifatnya membantu. Oke, gitu, Mas. Apa tadi, Mbak Dita ya? Semoga menjawab.
Ada pertanyaan lagi ternyata. Loh, kok malah tambah banyak ini? Iso-iso dulu rampung iki kok iki. Ya, mungkin satu atau dua saja. Mas, monggo. Mas pasti ya yang ada kegiatan lain yang ini. Satu atau dua lagi ya. Oke. Bagaimana Pak Farid? Dibatasi atau pripun saya mengikuti? Kita batasi saja dua penanya lagi ya. Oke, dua penanya lagi ya. Oke, ini berarti terakhir ya, Mas Hasbi sama Muhammad Rinka Saputra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Tipsnya mencari judul dari tema topik penelitian yang ingin dilakukan dengan memanfaatkan AI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, ini sangat mudah sekali, Mas. Jadi kalau mau ngajuin judul, gak usah bingung-bingung ke perpus nyari buku yang banyak-banyak. Duduk aja di laptop 10 menit dapat judul bagus. Caranya gimana? Gini, Mas Hasbi. Pertama, masuk dulu ke Google Scholar. Ya, masuk ke Google Scholar. Sorry kok malah muncul punya saya ini. Oh, kok sudah naik lagi citasinya? Saya juga nggak tahu. Baru kemarin berapa? Sekarang udah 416. Loh, misalkan tema yang diminati Mas Hasbi ini misalnya. Tema yang diminati Mas Hasbi misalkan apa Mas Hasbi? Nganu, pendidikan. Oh, pendidikan agama Islam ya. Temanya misalkan moderasi agama di pesantren. Nah, terus kemudian kita search. Oke, kita sudah dapat banyak judul ya di Google Scholar ini. Sekarang kita pilih lima. Misalkan kita ambil lima. Kita ambil lima. Misalkan yang pertama, klik kutip, Mas ya. Kalau bahasa Inggrisnya cite. Klik kutip, kemudian ambil misalkan, tergantung kalau perguruan tinggi kalian pakai apa style ya apa, kalau Mela ya pakai Mela. Misalkan apa style, klik ini ya. Terus copy, satu, copy ya. Bawa ke Queen. Oke, bawa ke Queen. Setelah itu kita perintahkan lagi, perintahkan AI ya untuk membuat seperti ini. Buatkan saya judul penelitian yang menarik dari riset riset di bawah ini. Usahakan judul penelitian yang Anda sajikan memiliki aspek kebaruan dibandingkan penelitian di bawah ini. Oke, kita copy satu. Berapa tadi saya bilang? Misalkan lima ya. Saya dapat satu judul. Kita ambil lagi, kutip, terus ambil apa? Misalkan apa style? Dua, udah dapat dua. Lagi nyari lagi. Oke, klik. Udah dapat tiga. Oke, terus nyari lagi, dua lagi. Kutip, kutip jangan lupa teman-teman. Copy terus, paste satu lagi biar lebih beragam. Nah, tinggal kutip, di. Oke, terus paste. Oke, setelah itu kita send. Send. Tunggu AI bekerja. Tuh banyak tuh, langsung dapat berapa tuh judul tuh. Berapa banyak kan? Agak perlu pusing-pusing langsung dikasih 6 loh Mas. Moderasi beragama di era digital bla 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 dari bla 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 tuh. Dan kita nggak usah bingung-bingung nyari apa sih kebaruan dari judul ini tuh. Tuh udah dikasih alasannya tuh. Tuh udah ada alasannya semua tuh.
Ya, jadi dipahami ya, Mas ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menggunakan cara yang ini ya, cara yang kita praktekkan ini referensinya jangan kita buang. Kenapa jangan kita buang? Kita bisa memanfaatkan ini ya, referensi yang sudah kita ambil ini untuk membuat paragraf fakta literatur di paragraf kedua artikel. Tinggal rubah aja di sini perintahnya. Buatkan saya. Ini namanya fakta literatur ya. Fakta literatur itu kan ya isi literatur-literatur terdahulu yang terkait dengan tema penelitian kita sehingga nanti letak riset kita di mana itu jelas. Tinggal kita tulis. Buatkan saya satu paragraf 250 kata. Fakta literatur penelitian. Oke. Sudah, terus ditambahkan di bawah. Kita pilih dulu judul mana yang kita ambil. Misal yang kita ambil ini misal ya. Misalkan ini. Kita copy, oke. Terus di bawah nih kalian mungkin perlu menulis pomnya ya. Nyatakan bahwa judul penelitian copy paste menjadi penting dan mengisi gap penelitian yang sudah ada terdahulu. Apa ya? Jangan mengisi gap ya. Mengisi kekosongan ruang penelitian pada tema moderasi agama santen. Udah. Terus sen. Jadi semudah itu, Mas. Ya. Oke, ini udah jadi nih. Paragraf fakta literatur. Ya kan yang sulit Mas itu biasanya kayak gitu kan. Membuat skripsi atau artikel bahasanya tema tentang media pembelajaran. Tapi paragraf pertamanya dimulai dengan Indonesia adalah negara seribu kepulauan itu terlalu jauh gitu ya. Media ya media langsung kalimatnya risetnya apa saja ya udah pakai cara kayak gini mudah sangat mudah sekali terjadi. Jadi dengan cara ini udah nggak ada alasan lagi telat lulus kuliah gara-gara skripsinya belum selesai. Oke, satu pertanyaan terakhir tadi yang belum dijawab siapa ini? Apa resiko jangka panjang jika kampus tidak mengatur secara etis penggunaan AI dalam karya ilmu mahasiswa? Jelas, itu tadi seperti yang disampaikan Pak Menteri ya. Ya. Tadi saya sampaikan di awal, resiko jangka panjangnya akan membuat mahasiswa itu menjadi culas. Culas tapi males. Males moco, males apa namanya, memahami informasi secara komprehensif, dan mendapatkan informasi yang separuh-separuh, tidak penuh. Nah, kalau sudah seperti itu, resiko jangka panjangnya apa? SDM-nya jadi jelek, lulusannya jadi jelek-jelek. Mungkin ijazahnya sarjana, tapi kemampuan akademiknya itu pasti akan kalah ya dengan orang-orang yang menggunakan artificial intelligence secara bijak. Tentu kalau efek jangka panjangnya ya jelas tadi penurunan kualitas sumber daya manusia lulusannya itu sangat berbahaya sekali. Ini terakhir mungkin mohon izin Pak Pak Farid ada pertanyaan penting untuk teman-teman Oke, mahasiswa. Mohon monggo. maaf Pak dosen izin bertanya. Terkait AI ada yang free dan juga berbayar. Apakah ada perbedaan kualitas yang signifikan baik dari presentase plagiarisme atau lainnya? Kemudian menyinkronkan referensinya bagaimana cara ketika materi artikel banyak dari AI. Dan kira-kira platform yang apa sih yang free dan gratis? So, biasa mahasiswa senangnya gratisan ya. Gini, sepengalaman saya ya Mbak Maisaro. Dulu sebelum menggunakan Queen AI, saya dulu menggunakan ChatGPT. Pernah di suatu ketika tugas saya itu banyak sekali. Harus menyelesaikan 3 artikel dalam waktu 2 hari. Sehingga saya berpikiran, ketika saya menggunakan AI yang pro itu artinya berbayar ya, berbayar. ChatGPT yang kan ada 4.0, 5.0, dan lain sebagainya. Itu ternyata kalau dalam konteks ChatGPT, penggunaan AI tidak bergantung hasilnya pada seberapa paket yang kita beli. Tapi POM apa yang kita masukkan pada AI.
Jadi mau kita beli paket AI yang harganya kan ada yang 325.000 per bulan, ada yang 1 juta dan sebagainya. Itu saya rasa kalau hanya untuk keperluan menulis karya ilmiah dan mengolah kata, memparafrase, mencari ide, saya rasa itu tidak terlalu signifikan bedanya. Kecuali kalau AI yang digunakan untuk membuat media pembelajaran, membuat film, membuat karakter-karakter tertentu, itu memang lebih bagus yang berbayar. Tetapi kalau hanya untuk sekali lagi keperluan menulis karya ilmiah, apalagi masih penulis-penulis pemula seperti mahasiswa, itu saya rasa menggunakan ChatGPT yang gratis saja sudah cukup. Menggunakan Queen Chat saya rasa sudah cukup, ya. Oke, kalau untuk reference saya rasa sejauh ini untuk mahasiswa, ya saya sampaikan lagi, kalau untuk mahasiswa, pakai saja yang gratis-gratis. Tadi seperti Perplexity itu gratis, ya ada yang berbayar juga, tapi gratis kalau untuk kalian saya rasa sudah cukup. Kemudian kalau site AI itu memang berbayar, tapi saya rasa tidak mahal, uang hanya 5.000 per minggu, tapi luar biasa dia membantu kita dengan sangat mudah. Saya rasa 5.000 itu cuma dapat gorengan berapa kalau di Pekalongan 3 ya? Cuma dapat gorengan 3. Saya Lebih. rasa yo itu masih sangat murah dan membantu. Gitu nggih, Mbak. Kalau AI yang gratis-gratis yo ChatGPT, Queen, terus Perplexity, kemudian Set AI itu aja lah. Kalian kuasai itu aja dulu. 4 aja itu, ChatGPT, Queen, Perplexity, Set AI. Udah itu aja skripsinya bisa selesai cepat. Udah. Jangan ngomong tentang Coursera dulu, jangan ngomong tentang Microsoft Bing dulu lah, itu terlalu jauh. Saya rasa 4 dulu itu dikuasai, itu sudah sangat membantu. Ngeten nggih, mungkin cukup Pak Saprodi. Ini masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin waktunya Mm-mm. eh, Ya, terbatas. Monggo ya. Pak. Ya, terima kasih Mas Nasihin. Ya, wah, sangat luar biasa teman-teman. Ini adalah menjawab pertanyaan teman-teman juga ya. Ini juga saya juga belajar Mas Nasihin ini. Karena saya juga termasuk yang agak telat penggunaan AI ya. Karena apa gennya berbeda ya. Jadi walaupun ini saya belum sefamiliar, ternyata ya jadi ini teman-teman bisa kita garis bawahi ya bahwa eh, ini dengan acara ini dengan Mas Nasin ini kita seolah-olah itu membuat skripsi tugas tuh gampang ya. Sama dengan Gus Baha. Gus Baha selalu ngendikan bahwa untuk masuk surga itu sangat mudah, diberi tips-tipsnya. Tapi ini sehebat apapun yang memberikan tips, sehebat apapun dosen, tapi pemain utamanya adalah teman-teman mahasiswa semua. AI hanya sebatas alat, Anda semua adalah pemain utamanya ya. Jadi tadi ada harus validasi dulu ya, harus dibaca. Biar tidak membuat culas dari AI itu harus kita baca lagi. Ya, sehingga tidak hanya kita menulis copy paste tapi ada ilmu yang kita bisa terima ya dari AI tersebut. Ya, ya demikian perkuliahan. Demikian guest lecture di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Nasihin, materi yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan kita semuanya, bagaimana tadi pertanyaan apa, jawabannya gong. Sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Itu berarti semoga memotivasi teman-teman mahasiswa ya, yang semester 4 semester 6 yang sudah mau skripsi atau yang masih skripsi, ada beberapa hal yang masih menjadi penghalang atau masalah sehingga dengan memanfaatkan AI ya. Jadi ada orang berkata itu AI tidak menggantikan guru, AI tidak menggantikan kita, tapi yang guru yang tidak menggunakan AI itu akan tergantikan dengan guru yang menggunakan AI. Ya, jadi kita semuanya adalah pemeran utamanya, AI hanya sebagai alat dan tadi ada etika-etika nilai-nilai, nilai-nilai akademis ya, nilai-nilai integritas yang harus kita junjung setinggi mungkin. Ya. Terima kasih Mas Nasin, teman-teman semuanya, baik dosen maupun mahasiswa.
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula ini ya terkait acara guest lecture. Untuk itu saya serahkan kepada MC Mas Radika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Bapak Nasirin NPD dan juga kepada moderator Bapak Sekretaris Prodi PAI UNKJ Abdurrahman Wahid, Bapak Ahmad Farid RF MPD yang telah menyampaikan dan memandu guest lecture kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya seminar tersebut, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengingatkan sekali lagi kepada segenap yang hadir untuk dapat mengisi presensi yang sudah kami bagikan di link komen, dapat diakses, yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti sebagai e-sertifikat yang akan dibuatkan oleh panitia penyelenggara. Kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang terhormat, seluruh mahasiswa yang hadir pada guest lecture kita pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara, Redika Cindra Reranta, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampun dan memohon berkah dari acara ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Redika, Mas Farid, izin live nggih, matur suwun sangat. Siap. Terima Assalamualaikum. kasih, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Sampai jumpa di acara guest lecture kita selanjutnya.